Selamat pagi, Shalom. Shalom. Saya sangat bersyukur kalau hari ini bisa bersama-sama dengan saudara yang ada di tempat ini. Saya percaya bukan sesuatu yang kebetulan. Kalau justru hari-hari ini Pak Olga saya ada di sini. Saya lagi pikir tiket saya itu udah dari tahun lalu, udah hampir 1 tahun, tapi karena berbagai macam schedule yang tidak mungkin dibatalkan, akhirnya saya harus berangkat. Dan tidak sesuatu, nggak ada yang kebetulan. Satu prinsip yang selalu saya pegang dari apa yang Yesus kita luar biasa itu adalah Allah kita tidak pernah salah. Amin. Dia tidak pernah salah menetapkan saudara dan saya ada di sini. Dia tidak pernah salah dalam hidup kita. Lalu yang kedua, dia selalu baik. Katakan, Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus tidak pernah salah. Tuhan Yesus tidak pernah salah. Jadi nggak ada mulut yang begini. Kenapa aku bisa di sini gitu ya? Karena waktu yang lalu saya sebenarnya bulan lalu saya harus ada di sini. Lalu waktu saya mau berangkat, Pak Johan tanya sama saya, kamu yakin harus berangkat? Saya bilang, saya nggak takut untuk berangkat, cuma saya juga tidak boleh meninggalkan kesan kepada orang-orang yang mengasihi saya untuk mereka khawatir gitu ya. Saya katakan tidak, saya harus berangkat. Dan rupanya waktu yang paling tepat adalah hari ini, di mana Tuhan bisa mengutus saya bersama-sama dengan saudara. Beberapa hari sebelum berangkat ke tempat ini, Pak John masih tanya saya lagi, kamu yakin untuk bisa berangkat ke Bangkok? Orang-orang bilang, jangan berangkat, situasinya tambah panas gitu ya. Saya bilang gini, kalau memang Tuhan harus memanggil saya pulang, saya rasa nggak perlu di Bangkok, tiketnya juga kan bayar gitu ya. Kita kalau memang udah waktunya selesai, kejeduk tembok juga udah selesai, ya selesai gitu loh ya. Tapi Tuhan mau tetap saya berangkat, dan waktu saya mau berangkat, berbagai macam konfirmasi Tuhan berikan. Saya katakan, Tuhan, saya mau berangkat dan saya minta penyertaan Tuhan untuk satu tanda. Dan waktu saya mulai berdoa, di sini ada Jonathan juga, mungkin saudara nanti bisa kenalan. Dan saya katakan, kamu yakin mau ikut saya ke Bangkok? Karena orang tuanya telepon dari Amerika bilang, John, kamu yakin mau ikut ke Bangkok? John, di Bangkok tambah parah keadaannya. Saya katakan, oh iya, saya akan berangkat. Karena saya tahu Tuhan yang suruh. Lalu saya katakan, kalau kamu mau ikut sama-sama, bisa mulai puasa. Dan kami mulai puasa dari beberapa hari yang lalu. Dan waktu di dalam doa puasa itu, tiba-tiba saya melihat Tuhan Yesus sedang berjalan di antara orang-orang berbaju merah. Saya nggak tahu keadaan hari ini karena saya jarang buka televisi, dan saya boleh dikatakan agak jarang untuk dengar berita-berita gitu, kecuali dari koran, dan itu pun jarang beli koran gitu. Jadi waktu dalam doa itu saya lihat Tuhan Yesus berjalan di antara orang-orang berbaju merah, dan juga di antara darah-darah yang ada. Dia pakai jubah putih. Lalu saya katakan, Tuhan, apa yang kau lakukan? Tuhan katakan, aku sedang berjalan di antara mereka, karena keselamatan itu sudah didengar oleh Dia. Dan waktu Tuhan katakan gitu, selesai saya katakan, oke Tuhan, aku tahu aku harus berangkat. Kalau kemudian amin, dan waktu dalam doa pemimpin yang ada di Jakarta, tiba-tiba Pak Niko tuh bilang begini. Sebenarnya ini kalimat yang sudah saya sering kali, mungkin kita semua sering dengar ya, beberapa waktu yang lalu. Lalu kalimat itu bilang begini, kegoncangan di satu negara atau dalam satu pribadi atau dalam satu keluarga, tapi khususnya dalam satu negara, dalam satu bangsa, itu adalah sebagai satu tanda daripada lawatan Roh Kudus. Amin. Saya katakan, orang lain katakan, yes, saya sendiri ini, karena saya sudah melihat apa yang Yesus lakukan. Dia berjalan di kota Bangkok. Dan waktu Pak Niko katakan, kegoncangan di satu negeri, di satu bangsa adalah satu pertanda daripada kegerakan Roh Kudus. Siapkah saudara untuk musim Roh Kudus hari-hari ini? Berapa banyak di antara saudara yang siap? Berikan kemuliaan bagi Allah yang hidup ada di sini. Katakan amin. Karena firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 22 Mazmur 4 ayat 22, Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Dan saya percaya kita semua tadi sudah membangun tahta Allah. Dia ada bersama dengan kita.
Saudara tidak bisa melihatnya, saya tidak bisa melihatnya, tapi saya bisa merasakan kehadirannya. Dan bahasa yang indah adalah bahasa air mata, membuktikan dia ada di sini. Amin. Kita bukan cengeng, saudara, bukan cengeng, tetapi bahasa air mata adalah bahasa kehadiran Allah sendiri. Dan kalau dia hadir, maka tidak ada perkara-perkara yang mustahil bagi dia. Amin. Saya percaya kesakitan, virus, bakteri, apapun itu sedang pergi. Amin. Dan saya baru menghadiri conference bulan lalu di Tulsa, Oklahoma, Empower 21. Satu conference perayaan daripada karya Roh Kudus. Ada banyak hamba-hamba Tuhan dari seluruh dunia datang ke tempat itu. Dan saya sangat bergairah datang ke tempat itu. Waktu saya katakan kepada Pak Johan, saya sangat bergairah karena saya tahu ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan di musim ini. Tahukah saudara bahwa hari-hari ini saudara dan saya sedang berada di satu musim kelimpahan. Katakan kelimpahan. Dan musim kelimpahan itu ada pada hari-hari ini. Kalau yang namanya musim itu akan selesai pada waktunya. Musim itu tidak akan terus-terusan. Saya nggak tahu kalau di Bangkok ini musim mangga terus-terusan nggak, Bu Linda? Terusan ya, kecuali mangga di Bangkok kali. Tapi saudara perhatikan, kalau musim hujan ada waktunya selesai. Mungkin 3 bulan, 4 bulan. Musim panas ada waktunya selesai. Setiap musim ada batas waktu yang ada. Dan kita ada di satu musim kelimpahan. Amin. Dan kita harus bergairah untuk musim kelimpahan ini. Dan musim kelimpahan sama ketika Allah mempersiapkan musim kelimpahan di zaman Yusuf, di mana segala sesuatu kelimpahan itu sudah terjadi untuk mempersiapkan di masa kekeringan. Saya percaya masa-masa antikris itu sudah mulai ada saat ini. Dan saudara adalah orang-orang pilihan Allah. Seringkali saya katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih, aku adalah VIP. Saudara ragu begitu? Coba saudara taruh tangan di dada. Aku VIP. Tahu nggak saudara? VIP itu apa sih? Apa maksudnya? Very important person. Saudara ada di bumi ini, ada di Bangkok, because you are very important person. Amin. Kenapa? Tuhan menunggu kita. Karena dia tidak akan mencurahkan kuasanya, dia tidak akan mencurahkan berkatnya sekarang gebrok sampai di Bangkok. Dia akan cari sesuai dengan 2 Tawarik 16 ayat 9. Maka Tuhan menjelajahi bumi. Untuk apa? Untuk mencari orang-orang benar, untuk dilimpahi kekuatannya. Itu sebabnya Allah mencari kita. Allah memerlukan kita. Kuasa Roh Kudus perlu diberikan kepada setiap kita. Kuasanya perlu dipercayakan kepada setiap kita. Dan Allah memerlukan kita. Bagi Allah, kita adalah sangat penting. Dan satu hal lagi, bagi jiwa-jiwa, kalau saudara ada di Bangkok, saudara ada di pabrik, saudara ada di office, saudara ada di sekolah, ada dimanapun, jiwa-jiwa juga menunggu kita. Katakan amin. Kenapa? Karena mereka sudah menunggu kuasa itu dinyatakan. Sehingga ada banyak jiwa-jiwa pergi untuk menunggu kuasa itu ke tempat-tempat yang salah. Ada beberapa dari mereka pergi ke perdukunan. Ada beberapa dari mereka pergi dengan mencari uang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena memerlukan kuasa. Ada beberapa dari mereka khusus pergi untuk berdemonstrasi. Kenapa? Karena mereka memerlukan kuasa. Banyak tempat-tempat yang dikunjungi. Ada banyak agama yang menjanjikan segala sesuatu. Tapi satu perkara, kuasa itu datang daripada Dia. Katakan amin. Dan kuasa itu adalah kuasa Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Roh Kudus bukannya sesuatu yang asing. Waktu saudara menerima Dia sebagai sahabat, sebagai rekan, sebagai seorang yang begitu dekat, maka Dia